Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan mengajak kita pada hari ini supaya kita sungguh semakin peduli satu dengan yang lain. Kiranya apa yang kita miliki membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin peduli dengan sesama. Hari ini kita bersukacita umat paroki Bekasi Utara Gereja Santa Clara atas kebaikan Tuhan yang Dia berikan bagi salah satu umatnya, yakni Romo Daniel yang beberapa hari lalu telah menerima tahbisan imamat. Dan pada hari ini Romo Daniel akan merayakan misa perdana di paroki kita ini. Maka selamat datang kepada Romo Daniel di paroki Bekasi Utara. Maka kami seluruh umat sungguh bersukacita atas rahmat panggilan yang diterima Romo Daniel. Maka pada hari ini kami mohon dengan rendah hati supaya Romo merayakan misa perdana di paroki ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai peranan Ekaristi karya keselamatan Tuhan ini, marilah kita hening sejenak, kita sadari segala keberdosaan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita sebagai manusia, untuk mohon ampun, untuk masuk dalam kerahiman Allah, untuk semakin dilayakan memasuki misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Maria dan malaikatan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami menyembah Dia.
Marilah berdoa. Mari kita gabungkan semua intensi-intensi pribadi kita dan juga orang-orang yang menitipkan doanya kepada kita. Kita satukan dalam doa kolekta ini. Allah yang Maha Penyayang, Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang menderita, bahkan Engkau mencela orang yang mengabaikan kaum papa. Bukalah hati kami bagi kaum miskin dan papa, agar dengan tulus kami memperhatikan dan mengasihi mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun dapat melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu.
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapatkan penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang sangat tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, para romo, ibu bapak, oma opa, anak-anak, teman-teman muda, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Iya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Yusuf Daniel Kusuma, asal lingkungan, dahulu Elizabeth I, sekarang menjadi Paulus I, dan saya anak dari Pak Matias dan Bu Matias. Dulu kami di Kapel Asri, tinggal di Wisma Asri, dan ya itulah saya. Di sini juga kedua kakak saya hadir beserta keluarga yang lain. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, pertama-tama dengan keyakinan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa dan dukungan dari ibu bapak saudara-saudari semua, dengan berbagai cara yang mengenal saya dari sangat kecil gitu ya, kecil badannya juga, dan sekarang menjadi seperti ini. Saya baru 20 hari jadi romo, masih demen untuk menghitung-hitung berapa kali misa, berapa kali ini gitu ya. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Romo Kapri sebagai pastor paroki untuk mempersembahkan misa perdana saya di paroki asal saya. Saya benar-benar lahir dari paroki ini. Saya sangat bersyukur bahwa saya bertumbuh di paroki yang digembalakan oleh para imam-imam kapusin. Entah bagaimana juga bahwasannya panggilan saya terbentuk untuk menjadi imam oleh para romo yang telah hadir dan mengembalakan kita semua di paroki ini.
dan juga kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang lingkungan, wilayah, ataupun paroki yang mengenal saya dari dulu. Saya sangat berterima kasih. Sejujurnya saya grogi karena balik ke paroki sendiri, dan ya pastinya sebuah rasa sukacita, kegembiraan yang tidak saya bisa ungkapkan, karena saya masih ingat betul zaman-zaman 2007, 8, 9 sebagai seksi kepemudaan dulu bersama Romo Monal suka misa di lahan gereja ini untuk misa OMK, bawa peralatan misa, nyusun segala macam, misa di sini, masih tanah luas. Dan sekarang sangat bersyukur bahwasannya kita bisa bersama-sama di gedung gereja yang megah ini untuk selalu berdoa dan memuji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rahmat abisan yang saya terima tanggal 8 September 2025 ini, saya yakini bukan anugerah yang Tuhan memang berikan kepada saya, tetapi juga diamanatkan oleh Tuhan sendiri melalui Bapak Uskup untuk dapat juga berguna bagi semua orang, bagi sesama, bagi siapapun yang membutuhkan pelayanan pastoral dari seorang imam. Saya waktu tabisan berdua dengan sahabat saya, itu yang tadi baca Injil ya, Romo Robertus Iswanto dari paroki Arnoldus. Beliau memang agak kontradiksi ya, yang itu agak kecil dan saya agak besar gitu ya. Sempat disebut sebagai Asterix dan Obelix, seperti itu. Tapi itulah kami bertumbuh bersama-sama di Seminari Tinggi Projo Jakarta, menjadi calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta, ingin mengabdikan diri secara sepenuhnya kepada Keuskupan Agung Jakarta dengan dipimpin oleh Bapak Uskup kita, dan terus untuk melayani umat di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Itu mungkin pengantar dari saya. Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita bagaimana seorang kaya dengan Lazarus, seorang yang miskin atau pengemis. Dalam permenungan saya, kalau kita baca Injil ini, dikatakan orang kaya ini sebenarnya tidak jahat. Artinya, dia mungkin melakukan kegiatan hidupnya ya sudah seperti biasa saja. Tidak berbohong karena tidak dikatakan, tidak menipu, tidak membunuh. Tapi dia lupa satu hal, bahwasannya dia terlena dengan segala apa dia yang punya untuk dirinya sendiri. Matanya tertutup, mata hatinya tertutup kepada sesama. Bayangkan, karena lupa terhadap sesama, pintu keselamatan tertutup baginya. Bagi saya dalam permenungan saya sangat mengerikan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari lupa akan sesama kita. Saya sadar bahwasannya pasti kita hidup mencari rezeki, mencari sesuap nasi, mencari apa yang kita butuhkan dalam kita kehidupan sehari-hari. Tapi bahwasan itu semua tidak hanya menjadi hak kita, tetapi kita harus ingat juga kepada sesama kita. Maka dikatakan di sini bahwasannya bahkan tidak bisa lagi orang kaya ini kembali lagi untuk bersama Bapa di surga, karena terseberangi oleh jurang yang dalam, tidak bisa terseberangi bahkan. Maka Nabi Amos dalam bacaan pertama mengatakan, mengingatkan bangsa Israel untuk juga tidak terlena, tidak enak-enak saja dalam hidupnya, lupa akan sesama, tidak peduli pada orang lain, dan pada akhirnya ketika dibuang dalam pembuangan, hilang sudah sirna semua kenyamanan, semua kebutuhan, semua hal yang mereka miliki. Kita ingat juga bagaimana negara kita akhir Agustus kemarin ada demo dengan sebagaimananya, disusul juga negara Nepal yang dengan demo luar biasanya. Itulah bagaimana jurang antara kemiskinan yang sangat lebar, antara si kaya dan si miskin, yang pada akhirnya bisa menyebabkan sebuah chaos, sebuah ketidakteraturan, bahkan merugikan semua orang pada akhirnya. Tetapi dalam bacaan kedua dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius,
bahwasanya kita harus bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Artinya, iman kita harus berkembang, iman kita harus bertumbuh, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk berbagi kepada orang lain. Karena dengan berbagi, kita dapat meyakini itulah iman yang hidup, iman yang nyata, iman yang hadir di tengah-tengah kita, dan dapat berbagi kita untuk orang lain. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, mulailah dari hari ini kita diingatkan Tuhan untuk dapat membuka mata hati kita, membuka mata iman kita untuk melihat Lazarus di sekitar kita, sehingga kita nanti pada akhir hidup kita yang ditandai dengan kematian, itulah waktu terakhir di mana kita bisa dapat berbagi dengan orang lain. Intinya, kekayaan itu sifatnya tidak jahat. Kekayaan itu, uang itu sifatnya netral. Minggu lalu kita ingat tentang mamon, sifatnya netral. Tapi bagaimana kita menggunakannya, itu yang menjadi penentu apakah kekayaan atau mamon itu menjadi jahat atau tidak. Maka mari ibu bapak saudara terkasih, kita semakin sadar keberadaan kita, semakin hadir untuk orang lain, sehingga pada kelaknya kita dapat hidup bersama Bapa di surga dan juga dapat memuliakan Allah sepanjang hidup kita. Ini perenungan saya, karena kami berdua sama-sama Neomis, imam baru 20 hari. Jadi selanjutnya perenungan akan dibawakan oleh Romo Robert. Seperti itu. Tuhan memberkati. September, S-nya itu sekarang Daniel sudah jadi imam. Peristiwa Romo Daniel jadi Romo, ada kalimat kitab suci yang harus diberi makna baru. Ketika Nabi tidak dihormati di tempat asalnya, tetapi lihat Romo Daniel baru datang dari mobil, belum turun dari mobil, ada seorang ibu-ibu yang datang menangis dan aku pengen memeluk dan juga mencium dia. Betapa diagung-agungkannya dia. Betapa Bapak Ibu. Siapa lagi nih? Kemudian semoga peristiwa tabisan saya dan juga Romo Daniel adalah peristiwa iman dan juga peristiwa menjadi syukur bagi kita bersama. Bapak Ibu melihat bagaimana perkembangan sabda sudah menjadi daging sangat jelas di Romo Daniel. Bukan di saya. Ingat, bukan di saya. Kemudian saya sangat masih ingat sekali bagaimana dulu gereja Santa Clara tidak punya gedung semegah ini. Dulu masih di ruko, saya ingat sekali. Dulu kekuatannya di sini nih. Jadi kalau ini dengan gembira bersama melangkah, sangat jelas. Sekarang sudah megah. Inilah perkembangan. Hidup terus berjalan, hidup terus berlalu, semuanya punya kisah masing-masing. Tapi yang menarik adalah saya yakin Romo Daniel tumbuh di keluarga memang iya, bagaimana dia dilatih, dirawat dan sebagainya, tetapi juga lingkungan gereja menjadi saksi pertumbuhan dia sehingga dia dapat menjawab panggilannya menjadi seorang imam. Kalau bisa dikatakan bagaimana di sini pasti melihat ya keaktifan Romo Daniel. Sana sini di keuskupan jadi konkep dan sebagainya. Saya kira iman tumbuh pertama-tama memang dari keluarga terkecil. Bagaimana dilatih supaya memang awalnya dipaksa aktif di gereja. Awalnya dipaksa, nak kalau kamu persembahan pakai uangmu sendiri. Dipaksa awal-awalnya. Kisah-kisah kecil seperti itu. Maka kisah Injil ini mengatakan bahwa gimana kita bisa berempati dari sejak kecil, gak ujuk-ujuk semuanya.
gimana perasaan kita memberi orang ketika sudah membahagia apa yang dirasakan. Semoga apa yang boleh saya syukuri dengan Romo Daniel juga, apa yang boleh kita bertumbuh dalam iman ini, dalam gereja ini, bahwa gereja harusnya, lagi-lagi harusnya menjadi jawaban kerinduan umat yang terdalam. Apa itu? Kehidupan kekal. Jika gereja enggak nyampe ke sini, jangan-jangan kita sedang salah arah. Ibadat-ibadat kita dan sebagainya, jika enggak nyampe menuju kita pada kehidupan kekal, jangan-jangan kita sedang salah arah. Semoga kita bertekun dalam kasih amal kita, rasa berbelas kasih, berbagi, dan pada akhirnya kerinduan kita betul-betul dijawab. Karena ketika kita memberi orang, saya yakin bukan karena kita kasihan, tetapi kita melihat wajah Yesus di wajah sesama kita. Semoga ini yang menjadi pengharapan kita. Tuhan memberkati. Setelah kita disegarkan oleh sabda-sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita akui kembali iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa, akan Yesus Kristus Putra yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberikan peringatan keras kepada yang menyalahgunakan hidupnya untuk berfoya-foya, juga kepada yang mengabaikan orang miskin. Marilah mohon agar kita diberi semangat kasih yang tulus, hati yang peduli kepada orang yang miskin dan menderita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk umat yang miskin dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Yusuf Daniel Kusuma dan Romo Robertus Iswanto yang telah ditasbihkan sebagai imam pada hari ini memimpin misa perdana di gereja kami. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai Romo Daniel dan Romo Robertus dalam perjalanan panggilan dan pelayanannya. Semoga selalu diberkati dengan kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan, sukacita, dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang miskin dan papa, semoga orang-orang yang miskin dan papa tetap berbesar hati, tabah, dan tetap percaya bahwa Tuhan amat menyayangi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi Bapa Suci untuk hubungan kita dengan seluruh ciptaan. Terinspirasi oleh Santo Fransiskus, mari kita berdoa agar kita mampu mengalami ketergantungan kita dengan semua makhluk yang dicintai oleh Tuhan dan sudah selayaknya dicintai serta dihormati. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat, semoga tercipta semangat kasih, berbela rasa dan tolong-menolong, khususnya antara mereka yang berkelebihan dan berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Kita bersyukur bersama Bapak Aloysius Sukardi yang merayakan ulang tahun yang ke-75. Kiranya dengan bertambah umur ini, bertambah juga sukacita, rahmat-rahmat dalam hidup Bapak Aloysius dan juga keluarga. Serta kita bersyukur juga atas kelancaran proses PISA Denada Kristina yang akan studi dan juga melanjutkan pekerjaannya. Kiranya dengan kebaikan Tuhan ini, Saudari Denada ini semakin mampu mempercayakan seluruh perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, secara khusus orang tua yang telah melahirkan Romo Yusuf, Daniel dan juga Romo Robertus yang telah dipanggil Tuhan, kiranya mereka mengalami kebahagiaan kekal dan menjadi pendoa bagi putra-putra mereka yang telah menerima rahmat tahbisan suci. Juga bagi arwah Ibu Lucia Eni Acirawati yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga berbahagia bersama Bapa di surga dan juga keluarga yang ditinggalkan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan intensi dan doa-doa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, sudilah Engkau mendengarkan permohonan-permohonan serta niat-niat yang ada dalam hati kami. Semuanya kami panjatkan kepadamu demi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki liturgi Ekaristi. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita persiapkan persembahan dengan cara mengumpulkan kolekte. Kolekte pertama kantong berwarna merah dan kolekte kedua kantong berwarna biru untuk dana operasional gereja. Apa yang dapat ku sembahkan?
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, persembahan ini Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di hadapanmu kami semua orang miskin dan papa, sudilah memandang persembahan yang tidak berharga ini dan menguduskannya dalam kesatuan dengan kurban Kristus, agar kami memiliki semangat seperti Dia, menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, dan menghibur orang yang berduka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fransiskus dan Santa Clara, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Amin.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, yang dapat menerima tubuh Kristus adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Pemberkatan anak akan diberikan sesudah romo dan prodiakon selesai membagikan komuni. Mohon anak-anak berbaris mengikuti arahan petugas tata laksana, menyilangkan tangan di dada dan menjawab amin saat diberkati.
Tuhan membuat
Mari kita sampaikan satu salam ke Bunda Maria, supaya juga Bunda Maria mendoakan kita dan menghantar doa-doa kita kepada putranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah meluruskan sikap hidup kami dan menyegarkan semangat iman kami. Semoga kami tekun menjauhi kejahatan dan gigih mengejar kebaikan, agar sesudah menaati perintah-Mu tanpa cacat dan celah, kami mendapatkan penghiburan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Saudara dan saudari, marilah kita dengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari perwakilan umat Santa Clara, Bapak Rasnius Pasaribu. Kemudian sambutan yang kedua oleh Romo Caprilius Sitepu OFM Kapusin selaku Romo Paroki Bekasi Utara. Dan yang ketiga, sambutan dari Romo Yusuf Daniel Kusuma PR. Terima kasih. Para imam yang kami kasihi, para suster, Dewan Paroki Harian dari Harapan Indah dan Santa Clara yang kami hormati, serta umat Santa Clara yang terberkati. Pastor Daniel dan Pastor Robert yang terkasih. Pertama, atas nama umat Santa Clara, kami menyampaikan selamat atas tahbisan imamat yang telah Romo berdua terima dari Bapak Kardinal Suharyo pada Senin 8 September yang lalu di Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga, Katedral Jakarta. Kedua, terima kasih atas kerelaan memberi diri melulu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas keberanian memberi diri, memberi hati. Tidak semua orang berani untuk ini. Karena itu, kami sangat menghargai keberanian kedua Romo ini. Dulu ada film yang dibintangi oleh Rendra yang berjudul Yang Muda Yang Bercinta. Hari ini Romo Daniel dan Romo Robert memperlihatkan sebuah film kehidupan yang berjudul Yang Muda Yang Berani Memberi Diri dalam Melayani. Romo berdua merupakan persembahan keluarga yang amat berharga bagi kita umat Katolik, khususnya umat di Santa Clara dan Santo Albertus Jansen. Teristimewa, terima kasih kepada keluarga yang telah merelakan buah cinta mereka bagi pekerjaan melantamkan nama Tuhan. Pilihan menjadi imam merupakan sebuah pilihan yang amat khusus dan tidak mudah, terutama di tengah arus teknologi yang begitu masif. Dalam situasi tidak mudah ini, kita meyakini di satu sisi Tuhanlah yang memilih Romo berdua. Namun di sisi lain, kesediaan Romo berdua untuk menyendengkan telinga di tengah kebisingan dunia adalah hal lain yang istimewa. Romo berdua berkenan menerima tawaran itu dengan membuka hati dalam segala keterbatasan manusiawi, membesarkan hati kami sebagai umat Katolik. Ketiga, bagaimana dengan kita umat Katolik, khususnya di Santa Clara ini? Kita bertanggung jawab menjaga imam-imam kita melalui banyak cara. Kita harus selalu ingat bahwa imam adalah milik semua umat. Jangan pernah ada yang mau menyita untuk diri sendiri. Sebaliknya, kedua Romo ini juga untuk selalu mengingat meterai sebagai milik semua umat. Ingat juga, kita wajib mencukupi kebutuhan hidup dan pelayanan mereka. Tapi jangan berlebihan. Biasanya yang berlebihan itu selalu tidak baik. Kepada Romo berdua, jadilah gembala yang berbau domba, kata almarhum Paus Fransiskus.
Tapi untuk semua domba dengan tantangan khas kota semetropolis Jakarta, Tangerang, Bekasi ini, namun juga selalu lentur menjadi gembala di perkampungan kumuh atau vilas mesiarias. Sebab tidak tertutup kemungkinan memperoleh perutusan melayani di pinggiran atau daerah terpencil. Dengan moto tahbisan Allah beserta kita, kami sungguh berharap bahwa Romo Daniel dan Romo Robert sungguh dalam penyelenggaraan ilahi. Dalam karya perutusan yang Romo terima, yakinlah Allah sungguh menyertai. Doa kami pun akan selalu menemani selalu. Sekali lagi, terima kasih kepada Romo Daniel dan Romo Robert atas jawaban berani ya terhadap panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Tetaplah setia di dalam panggil imamat. Dia yang memanggil sampai dia mengatakan sudah selesai. Terakhir saya kutip dari Santo Padre Pio dari Rotondo, Italia. Tuhan kadang membuatmu merasakan beratnya salib. Meskipun beban itu terasa tak tertahankan, engkau tetap mampu memikulnya karena Tuhan dalam kasih dan kerahimannya mengulurkan tangannya kepadamu dan memberikan kekuatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Para romo yang terkasih, para suster, Dewan Pastoral Harian Paroki Albertus dan juga Dewan Pastoral Harian Paroki Bekasi Utara serta seluruh umat Allah, saya mewakili seluruh umat Paroki Bekasi Utara mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam perayaan Misa Perdana Romo Daniel dan juga Romo Robert hari ini. Kiranya melalui perayaan ini, romo kita ini sungguh disemangati dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada keluarga Romo Daniel yang hadir pada hari ini dan juga keluarga Romo Robert juga yang hadir di tempat ini. Terima kasih kehadirannya dan juga kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang luar biasa bagi gereja bahwa satu dari keluarga dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Maka kiranya dengan persembahan ini keluarga kami selalu diberkati, selalu dijadikan saluran berkat bagi yang lain. Dan secara khusus kami ucapkan selamat kepada Romo Daniel dan juga Romo Robert atas tahbisan imamat yang diterima pada tanggal 8 September yang lalu. Dan pada hari ini kami seluruh umat Paroki Bekasi Utara Gereja Santa Clara sungguh berbangga hati dan bersuka cita bahwa ada anak dari paroki ini terpanggil dan terpilih menjadi imam. Kalau tidak salah, Romo Daniel ini adalah romo yang kedua berasal dari Paroki Bekasi Utara. Maka tepuk tangan untuk Romo Daniel atas kebaikannya. Yang pertama yang tidak bisa hadir yaitu Romo Adi MSC yang sekarang bertugas di Kalimantan. Banyak salam untuk kita, dia tidak bisa hadir. Dan juga sungguh kiranya melalui perayaan ini semakin banyak terpanggil dari paroki kita ini menjadi romo, menjadi bruder, menjadi suster. Dan juga mohon doanya secara khusus untuk Romo Daniel supaya selalu mendoakan adik-adik kita tercinta supaya semakin banyak terpanggil mau melayani untuk kebaikan umat dan juga kebaikan seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta secara khusus. Maka terima kasih atas persembahan Misa Perdana dan juga atas sharing imannya melalui renungan hari ini. Kiranya sungguh kami Paroki Bekasi Utara selalu bersuka cita dan selalu bisa menjadi saluran rahmat. Maka sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, pertama-tama lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama atas kehadiran hari ini
mau bergabung bersama untuk mengikuti misa perdana saya di paroki asal saya sendiri. Kalau dibayang-bayangkan, saya itu tipe yang nggak pernah ngekos, nggak pernah tinggal di luar rumah lama. Saya masih ingat betul 19 Juli 2017, saya berangkat dari rumah diantar mamah dan koko-koko saya masuk Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Di situ saya mulai bagaimana saya menapaki jalan panggilan Tuhan. Terkadang kalau lagi seneng semangatnya semangat banget gitu ya. Tapi kalau lagi males banget juga ada gitu ya. Karena memang pada akhirnya kami dibentuk, kami disiapkan, kami diformat dengan segala kerapuhan kami dan kelemahan kami. Dan pada akhirnya kekuatan kami adalah dari Tuhan. Saya yakin kalau bukan dari Tuhan, saya pasti keluar di 2 minggu pertama sebagai frater. Kenapa? Karena saya seangkatan 15 orang, saya sendiri paling tua. Selisih 7, 8, 9 tahun dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau satu kena kesalahan, kena semua dihukum. Saya sebenarnya dengan Romo Robert beda angkatan. Romo Robert itu aslinya kakak kelas saya, 1 tahun di atas saya. Tapi memang program di Seminari Tinggi KAJ untuk Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta itu, kalau sudah panggilan dewasa, sudah bekerja, kuliah baru masuk, ada program tersendiri yang dimana kelak bisa lebih cepat, setahun dan 2 tahun. 8 tahun saya menjalani masa sebagai frater, dididik dan dibimbing oleh para Romo staf Seminari Tinggi. Kalau Romo Robert sekitar 12 tahun semenjak dia lulus dari SMP untuk masuk seminari menengah. Maka tentu banyak pengalaman berharga yang dimana terpupuk dalam diri saya selama saya menjadi umat paroki Santa Clara. Saya masih ingat sekali waktu saya 5 tahun, ulang tahun saya di Bina Iman. Saya bersyukur di sini melihat banyak muka-muka, wajah-wajah Bapak Ibu yang saya kenal semenjak saya kecil hadir pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Tentunya doa Ibu Bapak kami tetap harapkan, kami tetap mohonkan untuk dapat kami berdua untuk terus dapat melayani umat dengan baik, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan umat dengan baik, dan pada akhirnya tetap setia dan juga menyerupai semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya terdorong oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus juga hingga akhir hayat kami. Semoga juga peristiwa pada pagi hari ini juga minimal menggoda teman-teman muda yang sekiranya pernah merasa ingin menjadi Romo, sekecil apapun pernah dipanggil Tuhan, cobalah ditegaskan. Pengalaman sederhana saya masih ingat tahun 2007 atau 2007 tepatnya, seorang diakon muda datang dari tanah Medan ke paroki Santa Clara. Beliau hadir sebagai diakon. Dan menjadi spesial adalah kebetulan dia, susah juga nih. Romo tersebut udah jadi Romo, dia juga cadel, R-nya sama seperti saya, yaitu Romo Alex ya, yang telah berkenan hadir jauh-jauh dari Medan hadir pada siang hari ini. Kalau diruntut bagaimana panggilan saya dikuatkan pertama kali fondasi dasarnya, saya masih ingat betul bagaimana itu Romo Alex menginspirasi saya. Seorang diakon yang ada keterbatasan ngomong R-nya susah, bisa jadi diakon, jadi Romo, jadi provinsial sekarang. Sungguh luar biasa. Dan satu hal lagi, ketika kami sedang ada momen jalan bersama, saya masih ingat betul kita jalan bersama ke gereja katedral. Di samping Wisma Uskup ada pohon yang terjatuh. Terus saya dengan spontan Romo Alex bilang begini, "Hey Daniel, angkat pohon itu, tugas kamu sebagai Projo Jakarta." Itu bagi saya nubuat seorang nabi, nubuat seorang Romo Alex untuk saya, dan pada akhirnya saya bisa berdiri di sini sebagai Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Maka dengan kerendahan hati di kesempatan kali ini saya mohon sekiranya Romo Alex dapat berkata-kata sedikit atau lebih baiknya memberi nasihat kepada saya dan Robert yang baru menjadi imam 20 hari, masih sangat kecil sekali ya, perjalanan masih panjang. Dipersilakan Romo.
Terima kasih. Di agenda kata sambutan ini ada nama saya, tapi saya bilang cancel. Saya nggak mau berkata apa-apa dan di cancel, maka tidak ada diumumkan. Tapi romo kita ini meminta, nggak bisa lagi ditolak. Apa yang mau saya katakan? Yang pertama, provisiatlah sebuah perjuangan yang tidak mudah menjadi imam. Kamu sudah mencapainya. Ada semangat yang luar biasa dari diri yang diberkati Tuhan. Cepat-cepat saja saya nasihati, imamat ini juga bagaikan pas bunga yang terbuat dari tanah liat yang kapan saja bisa jatuh dan pecah. Tidak juga pandang usia, tidak juga pandang jabatan, setinggi apa sudah dicapai. Walau sudah berjuang, tapi kadangkala bisa juga terpeleset, jatuh dan bagaimana itu. Maka nasihat saya, saudara Daniel, tetap menjaga diri sedetail mungkin. Iya, selain berpasrah bahwa memang kita tahu Tuhan memanggil, tapi kita alami juga yang dipanggil Tuhan tidak selamanya bisa bertahan juga. Misteri. Maka selain berjuang sedetail mungkin, rasanya harus tetap berpasrah juga pada Tuhan supaya panggilannya itu memang itu panggilan yang abadi. Panggilan yang abadi yang selamanya, bukan berhenti di tengah jalan. Selamat berjuang. Kepada umat Allah, kita sangat bangga tentu dengan saudara kita Daniel ini. Tapi saya berpikir-pikir, apakah umat itu sudah selalu mendoakan imam? Karena kerapuhan tadi, kita sungguh butuh, dunia sungguh butuh, kita bangga, tetapi benarkah kita mendukungnya? Dalam doa-doa terutama, selain dukungan tadi sudah disebutkan Ketua Panitia Pak Rasnius, hal-hal yang harus kita jaga. Tapi permintaan saya, doakan romo kita ini, doakan setiap romo, entah sekali setahun nggak tahu, mau sekali sebulan, tapi seharusnya ada. Karena perjuangan kami sesungguhnya sangat tidak mudah. Dari diri pun kami rapuh, belum lagi tantangan dari luar. Maka mohon Romo Daniel, ada Romo Robert di sini yang masih muda, mungkin mereka lebih kuat daripada kami sekarang yang sudah menjalani belasan, mungkin 20-an tahun. Mohon tetap didoakan, mohon tetap didoakan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, bersyukur atas perayaan iman yang luar biasa ini. Misa perdana saudara Daniel di sini dan juga ada didampingi teman setahbisanya Robert. Ya, selamat berjuang bro. Selamat berjuang. Tidak mudah, sedetail mungkin dan selalu berserah pada Tuhan. Pray, hope, and don't worry, kata Santo Pio. Makasih. Terima kasih Romo Alex atas semuanya dan juga inspirasinya, dan juga tidak lupa saya juga berterima kasih kepada para Romo yang pernah bertugas di Paroki Santa Clara. Ada Romo Capri, Romo Ramses, dan terutama juga Romo Monal. Senang sekali bahwa beliau akhirnya kembali tugas lagi di Santa Clara. Beliau juga menjadi salah satu saksi sejarah bagaimana panggilan saya bertumbuh di paroki ini. Dan juga Romo Kesar ya, Romo YouTuber, saya kenal sekali dengan Romo YouTuber ini dari zaman Frater. Saya senang ketika ketemu di pastoran dan saya bersyukur hari ini bisa misa bersama dengan para Romo hebat menurut saya, yang dengan segala perjuangannya sebagai imam, kapusin, misionaris, meneladani Santo Fransiskus Assisi,
yang saya tidak lupa tetap ada di hati saya juga sebagai seorang Fransiskan. Maka sebagai penutup dari sambutan sederhana ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang dibikin oleh seorang Romo Projo Jakarta, Romo Nofrin. Saya dengan Romo Robert akan menyanyi bersama. Mari Romo Robert dari situ. Judulnya adalah Panggilan Suci. Kehadiran-Mu Tuhan membawa hatiku menghadap-Mu. Ku rindu merasakan kasih-Mu, dekapan lembut-Mu untuk jiwaku. Tak pantas sungguh diri ini untuk jalani panggilan suci. Hanya berkat kemurahan-Mu ku lakukan seluruh karya-Ku. Terima kasih atas karunia-Mu yang mengalir hidupku, menguatkanku selalu. Ku berjanji akan selalu setia menjawab panggilan suci yang Kau tanam di hati. Panggilan suci yang Kau tanam di hati. Doakanlah kami selalu, selipkan nama-nama kami dalam doa Ibu Bapak semua, biar kami setia sampai akhir hayat kami. Tuhan memberkati. Mohon perhatian untuk pengumuman. Yang pertama, para tamu undangan dari pleno, komunitas, suster dan Romo Cilik, teman-teman dan keluarga Romo Daniel, para orang tua frater dan Romo dari Paroki Bekasi Utara, beserta perwakilan umat wilayah Paulus, dipersilahkan mengikuti acara ramah tamah di Aula GKP. Tamu undangan harap duduk di dalam gedung gereja terlebih dahulu sebelum menuju ke GKP. Yang kedua, akan ada sesi foto bersama setelah berkat dan pengutusan. Yang pertama bagi para petugas liturgi dan para romo. Yang kedua, para romo beserta juga DPH. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatian umat. Marilah kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati untuk menerima berkat dan pengutusan. Sekali lagi terima kasih atas semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Para petugas kur, petugas lektor, Mazmur, para prodiakon, para misdinar, teman-teman komsos dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Tuhan memberkati kita selalu. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada